eh, apa namanya itu jurisdiksi hukum yang berbeda. Dalam hal ini apakah dilakukan menurut ketentuan hukum militer atau hukum sipil, maka itu bisa dilakukan secara koneksitas. Nah, sebetulnya di Undang-Undang KPK pun juga disebutkan, saya kira teman-teman sudah banyak mengetahui ya, belakangan ini banyak sekali ahli yang berpendapat, kan begitu. Undang-Undang KPK khususnya pasal 42 Mas Ali ya. Pasal 2 di sana menyebutkan bahwa KPK berwenang melakukan koordinasi dalam hal penanganan perkara itu dilakukan secara koneksitas. Tentu ini yang harus kami bicarakan ya. Harus kami bicarakan dengan pihak Puspom TNI ya. Ini terkait dengan pembentukan tim koneksitas ya. Kami juga ya oke lah secara undang-undang mungkin ya, sekali lagi itu kewenangan yang diberikan KPK berdasarkan Undang-Undang KPK ya. Tetapi di sisi lain pihak TNI juga memiliki undang-undang tersendiri menyangkut penanganan perkara yang dilakukan oleh anggota TNI aktif, kan seperti itu. Nah, ini masih banyak hal yang kemudian akhir-akhir ini menjadi bahan masukan dan lain sebagainya. Sekali lagi bagi kami di KPK tidak ada persoalan siapa yang menangani sepanjang para pihak yang melakukan pelanggaran ya itu dilakukan tindakan yang tegas. Ya, ini yang menurut kami itu lebih substansial ya, lebih penting ya, dibandingkan kita berdebat nanti siapa yang akan menangani. Dan saya kira pihak TNI dalam hal ini juga tidak akan gegabah ya, karena sudah terlanjur berita ini juga sudah terlanjur menjadi perhatian publik dan publik akan mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut yang menyangkut pihak oknum di TNI. Saya pikir itu yang lebih penting ya, bahwa para pihak yang diduga melakukan tindak pidana itu juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlepas dari siapapun nanti yang akan melakukan penanganan perkara tersebut. Itu yang lebih penting. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.